Halo guys, kembali lagi bersama gua Bang Syad di channel teman kita. Kali ini gua akan membahas sebuah film animasi baru yang rilis di tahun 2022 yang berjudul The Soccer Football. Dan di film ini memakai karakter pemain bola terkenal. Rasanya kalian yang suka bola sudah banyak orang yang tahu pemain dengan ciri khas sombong dan angkuhnya yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Tidak perlu berlama-lama lagi, siapkan cemilan, tarik selimut, ketatkan celana dalam, selamat menonton dan mendengarkan. Di awal film, diperlihatkan Zlatan Ibrahimovic bersiap menendang penalti dan dinantikan oleh para supporter di stadion sepak bola. Selesai pertandingan, komentator bola bernama Rob Stone melakukan wawancara tentang siapa pemain yang memenangkan Piala All-Star, lalu Zlatan pun datang dan berkata bahwa dialah yang pasti akan memenangkan Piala All-Star tersebut. Lalu Rob Stone bertanya pada pencinta bola sekaligus ilmuwan bernama Weird Al Yankovic, dia juga yakin bisa mendapatkan Piala All-Star, tapi dianggap konyol sama Rob Stone, namun Weird Al Yankovic bilang, ia akan merekayasa genetik dan mencuri bakat pemain bola. Kemudian Rob Stone bertanya ke fans yang berpakaian jubah dan berjalan aneh, ternyata di balik jubah itu ada 4 bocil, mereka diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruang ganti pemain. 4 bocil ini bernama Odang, Palio, Zana dan Nautai. Di sana mereka menjumpai Zlatan yang sedang menunjukkan skillnya, lalu Zlatan pun terkejut akan bakat dari Zana, namun bukan Zlatan namanya kalau tidak sombong. Zlatan pun mengakui bakat Zana, namun ia bilang bakatnya tidak lebih hebat dari Zlatan. Melihat temannya diremehkan, Nautai pun menantang Zlatan adu juggling. Kemudian 4 bocil ini memperkenalkan dirinya sebagai penangkap makhluk dalam layanan pengendalian hama. Mereka melakukan itu untuk bisa mendapatkan tiket bola pertandingan Piala All-Stars, tapi mereka kehabisan tiket. Namun Zlatan memberikan mereka hadiah 4 tiket gratis, lalu Zlatan pun masuk ke loker ruang ganti pemain untuk mengambil tiket tersebut. Tapi setibanya di loker Zlatan pun teralihkan dengan hadiah untuknya yang berisikan bola, namun itu bukan bola biasa, bola tersebut berisikan siput hijau yang membuat Zlatan kaget. Mendengar suara teriakan Zlatan tersebut, Odang pun pergi menyusul Zlatan yang sedang mencari benda hijau yang ternyata ada di punggungnya dan menjalar ke rambut Zlatan yang membuat Zlatan terinfeksi dan menjadi zombie mutan. Odang pun menelpon polisi tapi sayangnya dihiraukan begitu saja. Namun karena itu tugas mereka yang sebagai penangkap makhluk, mereka pun memberanikan diri untuk mencari Zlatan walaupun sebenarnya mereka takut, namun mereka membagi ketakutan mereka bersama untuk mencari Zlatan. Scene berpindah ke studio radio yang sedang ditelepon oleh pendengarnya yaitu Mr. X. Dia mengaku sebagai penjahat yang membuat Zlatan terinfeksi dan menjadi zombie mutan. Bukan hanya Zlatan, namun ia juga ingin mengubah pemain bola All-Star lainnya juga, seperti Megan Rapinoe. Megan yang tengah asyik bermain bola bersama anjingnya, tiba-tiba ada hadiah yang sama seperti yang Zlatan dapatkan. Anjingnya pun hampir dimakan oleh si siput hijau tersebut. Megan pun segera menendang siput tersebut untuk menyelamatkan anjingnya. Baru sebentar mengalihkan pandangan siput tersebut sudah hilang, ternyata siput tersebut ada di langit-langit rumahnya. Dan scene berpindah ke 4 bocil yang masih sibuk mencari Zlatan. Namun diam-diam Zlatan mengikuti mereka, dan ingin mengejutkan ke-4 bocil tersebut, namun ketika Nautai membunyikan bantal kentut yang suaranya membuat Zlatan berubah ke wujud manusia. Kemudian scene berpindah lagi saat Zlatan pergi ke toko terdekat untuk mencari tahu siapa pengirim hadiah yang membuatnya menjadi mutan zombie, namun pemilik toko mengerjainya dengan bantal kentut yang membuat Zlatan pun berubah kembali menjadi mutan zombie. Scene berpindah ke 4 bocil yang mendapat panggilan dari Megan Rapinoe. Mereka pun pergi ke rumah Megan, dan terdengar suara teriakan tang berasal dari patung. Ternyata Megan bersembunyi di patung tersebut dan mengusir para bocil, karena merasa mereka tak bisa membasmi siput tersebut. Sementara itu Zlatan diam-diam mengintai Weird Al Yankovic, yang dia curigai sebagai dalang dari terinfeksinya dirinya. Weird Al pun sedang merayakan pembukaan rumah sakit baru dan pengangkatannya menjadi wali kota. Scene berpindah saat Zlatan terkejut ketika kuncirannya bisa berbicara, yang ternyata terkena gigitan dari siput tersebut. Kuncirannya tersebut pun memberitahu bahwa ini semua perbuatan dari Weird Al Yankovic. Kali ini scene berpindah di saat Megan yang sudah berubah menjadi mutan zombie, ia mencium wangi aroma kue, dan menghampiri rumah tersebut,
Namun ia ketahuan dan dipukul pemilik rumah hingga terlilit kabel listrik. Namun ia mudah melepaskannya dan kabur dari kejaran 4 bocil. Setelah itu Megan pun kembali, dan menjatuhkan liur hijau ke kepala para bocil. Mutan zombie Megan pun membuat Odang menjadi bola, lalu meleparnya ke Zana dan Palio. Tersisa Nautai sendiri yang terpojok oleh mutan Megan. Di saat bersamaan Nautai pun terjatuh dan membunyikan bantal kentut yang ada di belakangnya, yang membuat mutan Megan kembali menjadi manusia. Sin berpindah ke selatan yang menerobos rumah dari Weird Al, karena ia percaya Weird Al bisa merubahnya kembali normal. Namun Weird Al tidak mau, karena ia ingin menyerap bakat dari selatan lalu mentransfer ke dirinya, hingga dia bisa menjadi pemain bola terhebat. Zlatan lalu menyerang Weird Al, namun dengan mudahnya Zlatan dikalahkan oleh Weird Al, karena sudah menyerap bakat dari pemain All-Star yang lain. Zlatan pun ditangkap dan dirantai. Weird Al pun ingin mencabut siputnya tapi siputnya menyatu dengan rambut Zlatan. Dan kuncir rambut Zlatan pun dipotong hingga membuat kuncir Zlatan pun terlepas. Bersamaan dengan terpotongnya kuncir Zlatan tersebut, membuat tubuh Zlatan melemah dan kehilangan bakatnya. Kuncir rambut Zlatan pun menyombongkan diri, karena bakat Zlatan ada di kuncir rambut tersebut, namun berhasil ditangkap oleh Weird Al. Sementara itu Nautai berhasil menangkap siput mutan dari kepala Megan lalu melenyapkannya. Dan setelah itu Nautai pun berselfie bersama Megan. Kemudian Megan pun berterima kasih dan mengajak para bocil ke stadion, karena pemain bola tidak mau bermain jika salah satu dari mereka ada yang mutan. Odang dan Zana mencari Zlatan, lalu Palio dan Nautai ikut Megan ke stadion, untuk melakukan pengecekan dari 4 pemain bola. Dengan bantal kentut yang dianggap konyol, namun Megan membela Nautai. Scene berlanjut saat mereka mengetes pemain satu persatu. Tes dimulai dari pria bernomor punggung 12, dan dibunyikan bantal kentut yang tidak terjadi apapun dan dia pun aman. Lalu lanjut ke wanita bernomor punggung 4, yang langsung berubah dan merobek bantal kentutnya. Sin berpindah ke Zlatan yang melatih dirinya sendiri agar bakatnya tumbuh kembali, tapi ia tetap gagal. Odang dan Zana pun menghampiri Zlatan yang sudah pasrah dengan keadaannya, karena bakatnya diambil Weird Al dan tak bisa melakukan apapun. Odang dan Zana pun menyemangati Zlatan kalau Zlatan tetaplah Zlatan meskipun ada atau tanpa bakat. Kata-kata tersebut membuat Zlatan bersemangat. Lalu momen berpindah saat Zlatan melatih dirinya bersama 2 bocil Odang dan Zana. Kamu punya masalah? Hei kamu, jangan asal bicara. Bukan begitu cara bicara pada Zlatan. Lagi. Ini lebih baik. Setelah selesai latihan keras, Zlatan, Odang dan Zana pun pergi ke stadion menuju ruang ganti yang sudah ditunggu Megan, Nautai dan Palio. Lalu Zlatan pun mengajak 4 bocil tersebut untuk bermain bersama pemain All-Star. Namun setibanya di lapangan, mereka malah harus melawan Weird Al yang sudah mengambil bakat dari pemain All-Star. Weird Al pun membuat kesepakatan dengan bertanding melawan timnya. Kalau Weird Al menang, seluruh pemain All-Star akan diambil bakatnya. Namun jika Weird Al kalah, ia harus mengembalikan semua bakat tersebut. Kedua belah pihak pun setuju, dan kemudian Weird Al mengeluarkan siput dan berubah menjadi cairan hijau seukuran manusia. Mereka pun akhirnya bertanding. Weird Al pun mencetak gol dan unggul 3-0, Zlatan pun memperkecil skor menjadi 3-1. Weird Al pun kesal dan mencetak gol hingga skor menjadi 7-1. Lalu Zlatan pun pantang menyerah dan menyemangati yang lain. Perlahan-lahan tim All-Star memperkecil skor, hingga akhirnya Megan menyamakan skor menjadi 7-sama. Namun di detik-detik terakhir, tendangan Zlatan dengan sangat keras menceblos gawang tim Weird Al sampai keluar stadion, dan mengakhiri pertandingan mereka, yang dimenangkan oleh tim All-Star dengan skor 8-7. Lalu kuncir Zlatan pun melepaskan dirinya dari Weird Al, dan mengambil semua bakat dari Weird Al lalu bermutasi menjadi mutan yang besar.
Weird Al kemudian ingin bertanggung jawab dan merayu Mutan Kuncir Selatan dengan berpura-pura menjadi ibunya. Mutan Kuncir Selatan pun langsung melahap Weird Al, lalu Mutan Kuncir Selatan pun meminta untuk bisa kembali ke rambut Zlatan dan memberikan semua bakat yang dimiliki untuk bisa menjadi pemain terhebat sepanjang masa. Namun Zlatan menolaknya. Zlatan merasa dia sudah menjadi pemain terbaik tanpa semua bakat itu. Mutan Kuncir Selatan pun marah karena penolakan tersebut dan memakan Zlatan. Megan dan para bocil pun bekerja sama untuk mengalahkan Mutan Kuncir Selatan tersebut. Megan menendang matanya dengan bola lalu para bocil pun punya kesempatan untuk naik ke punggungnya dan menempelkan racun ke tubuhnya sendiri yang membuat meledaknya tubuh Mutan Kuncir Selatan tersebut. Akhirnya Zlatan pun keluar dan disusul oleh Weird Al. Di akhir cerita menunjukkan para bocil dan pemain All-Star bermain bersama dan memperlihatkan piala yang tersimpan di markas para bocil tersebut. Di akhir cerita, masih ada sisa virus mutan tersebut di dalam piala, yang lalu keluar dan masuk ke rumah seorang nenek. Dan cerita pun selesai. Nah itu tadi alur cerita dari film The Soccer Football. Gimana serukan kisah dari Zlatan yang tiba-tiba kehilangan bakatnya bermain bola, tapi akhirnya bisa kembali normal yang tentunya berkat perjuangan bocil-bocil. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari gua tentang film animasi The Soccer Football ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di film-film berikutnya.